Baik Bapak Ibu, acara malam ini akan kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Alhamdulillah Iya, jelas. alhamdulillah terdengar. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang dalam kegiatan pelatihan yang kami adakan pada malam ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Alimah sebagai moderator dalam kegiatan ini. Kami dari komunitas belajar Gumelar, singkatan dari Guru Milenial Belajar dan Berbagi Kota Surabaya, akan menemani Bapak Ibu guru hebat selama 2 jam ke depan dalam acara pelatihan yang bertema pemanfaatan AI dan Canva pada akun Belajar ID dalam pembuatan modul belajar serta aksi nyata sebagai bukti. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke. Sebagai bukti dukung observasi pembelajaran sesuai pelaksanaan kinerja guru di PMM tahun 2024. Kegiatan ini tentunya sudah dinanti oleh Bapak Ibu guru agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang terhormat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, karena peserta didik, anak-anak kita di sekolah selalu menanti kehadiran dan bimbingan dari kita. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kegiatan pelatihan kali ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Titik Supriyati SPD dari Kota Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Dwi Agustin Kartikasari, SPD, MPD dari Kota Probolinggo. Pastinya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak materi dari para narasumber yang hebat. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, nanti link absensi akan kami share pada pukul 20.30 dan akan kami tutup pada pukul 22.00. Yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat ketika mengikuti kegiatan ini. Yang pertama adalah sertifikat webinar selama 2 jam
yang bisa dimasukkan RHK dengan poin 4. Untuk mendapatkan sertifikat webinar, Bapak Ibu pastinya sudah daftar di Kombel PMM Gumelar serta mengisi presensi pada malam ini yang nanti akan kami kirim di chat room. Akan kami kirim di chat room. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengirim presensi, maka secara otomatis nanti sertifikat akan terkirim di email Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa pastikan email yang aktif, Bapak Ibu harus memakai email yang benar-benar aktif dan jangan sampai salah karena nanti khawatirnya terkirim ke yang lain atau tidak terkirim. Jadi nanti kalau emailnya itu tidak masuk di kotak masuk email biasanya masuknya di spam gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 jam yang nantinya bisa kita masukkan RHK, di mana RHK BIMTEK itu bisa mendapatkan 8 poin. Tetapi untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, tersebut pastinya ada ketentuan yang harus Bapak Ibu lakukan. Ketentuannya yaitu pada akhir kegiatan ini nantinya akan diumumkan tugas pemanfaatan penggunaan AI dan Canva. Dan setelah Bapak Ibu nanti menyelesaikan tugasnya, nanti kita akan kirimkan kantong tugas. Kantong tugas akan kami kirimkan di Telegram. Dan Bapak Ibu jangan lupa yang belum masuk ke grup Telegram Gumelar, segera untuk masuk ke grup Telegram Gumelar. Link grup Telegram akan kami share di chat room. Ngaten nggih Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu, agar tidak terlalu malam, mohon izin share screen profil dari narasumber kita yang pertama. Sebentar. Bapak Ibu, ini adalah profil dari narasumber kita yang pertama, Ibu Titi Supriyati SPD. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 20 Oktober 1984. Beliau saat ini mengajar di SDN Kedanghasari 4, Kota Surabaya. Riwayat beliau yaitu guru koordinator kurikulum. Beliau merupakan pengurus Kuaran Rungkut. Beliau merupakan host webinar Nasional Pendidikan ID. Beliau seorang penulis buku antologi Jawa Timur. Beliau merupakan duta literasi tahun 2022. Beliau Google Master Trainer level 1. Beliau juga duta Kipin School serta Wadah Inspirasi Teacher 2023 dan saat ini beliau adalah pengajar praktik guru penggerak. Baik, kita sapa Bu Titi terlebih dahulu. Apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Nur. Bagaimana Bu Nur, juga sehat? Alhamdulillah Bu Titi, terima kasih atas kedatangannya. Silakan Bu Titi untuk menyapa para hadirin. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat semua ya. Selanjutnya, narasumber kita akan menyampaikan materi. Saya persilakan untuk Bu Titi.
Baik, terima kasih. Mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Mohon izin, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang barokah dan juga di umur kita menjadikan barokah untuk semuanya. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, sebelum saya menuju ke materi, boleh saya berpantun ya Bapak Ibu? Bunga berseri kumbang merapat, kumbang hitam suka menyengat. Ibu Bapak guru yang hebat-hebat, selamat malam, semoga tetap semangat. Share screen saya apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Ibu. Oh, belum. Belum muncul. Belum muncul. Saya ulang kembali. Oke. Belum muncul. Bagaimana sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Iya, Bu, sudah. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini kita bertemu kembali, mengudara kembali, kali ini di pelatihan online pemanfaatan AI dan Canva akun Belajar ID dalam pembuatan modul ajar sebagai bukti dukung observasi pembelajaran sesuai dengan pelaksanaan kinerja guru di PMM untuk tahun 2024. Nah, Ibu Bapak guru hebat se-Nusantara, mohon izin, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang yang hebat, tetapi saya dan beserta teman-teman ingin berbagi tentang apa yang kami ketahui. Baik, Bapak Ibu, untuk slide yang kedua. Belum berubah ya, Bapak Ibu ya? Kok tidak jalan? Coba saya ulang kembali. Nah, oke. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia. Perkenankan saya untuk menyapa Ibu Bapak semuanya. Mari tuliskan dari kota atau kabupaten mana Ibu Bapak Guru berasal. Boleh dituliskan di room chatnya ya. Saya tunggu. Oke, Bu Rika dari Surabaya, selamat malam. Ada Bu Tri dari Probolinggo. Ada dari Ketapang, Gerobokan, Jawa Tengah ya Ibu ya. Iya, Ibu. Oh, ada Pak Rois.
ada dari Muara, dari Labu Selatan ya itu ya. Surabaya juga ada. Luar biasa sekali. Ini ternyata tidak hanya di kota Surabaya ya Bapak Ibu, di luar pulau bahkan se-Nusantara kita bertemu di sini. Mudah-mudahan kali ini kita mengudara bisa untuk menjalin silaturahmi, memperpanjang umur kita dan selalu diberikan keberkahan di sisa umur kita. Baik, saya lanjutkan. Sepertinya ada kurang sebentar nggih Bapak Ibu. Ternyata saya coba enggak bisa jalan otomatis. Oke, baik. Nah, di judul pertama tadi kita tentang pengelolaan kinerja. Saya akan bawakan materinya tentang pengelolaan kinerja, Bapak Ibu ya. Kira-kira apa sih satu kata yang Anda pikirkan tentang pengelolaan kinerja guru? Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di room chat-nya. Satu kata yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan tentang pengelolaan kinerja guru. Wow, ruwet. Berat. Oke, ribet. Bingung, ada yang bingung, ruwet, ada yang ribet. Tapi ada juga loh yang bilang asik. Kayaknya lebih cenderung banyak yang ribet dan ruwet ya Bapak Ibu, mumet sampai kepalanya ini. Mudah-mudahan hal yang baru ini tidak membuat kita semangatnya menurun, tetapi malah lebih membara untuk belajar dan terus belajar ya Bapak Ibu, karena belajar itu tidak ada ukuran batas usia. Oke, ada yang mengatakan belajar gitu ya Bapak Ibu. Tadi ada yang mengatakan ruwet, ribet. Nah, ini banyak sekali tantangan di dalam pengelolaan kinerja yang akan kita jalani, terutama di tahun 2024. Karena otomatis berbeda dengan tahun 2023 yang sudah kita lalui ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Nur yang telah membantu saya untuk share screen. Tadi ada kendala teknis di laptop saya. Oke. Next Bu Nur, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu supaya lebih mumet dan ribetnya tadi agak berkurang, marilah kita simak video berikut ini. Apa yang ada di benak Bapak dan Ibu pendidik ketika mendengar pengelolaan kinerja? Cuma menambah beban administrasi, baru untuk karir Anda,
dan kurang ada manfaatnya untuk murid. Itu dulu. Ternyata pengelolaan kinerja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan maksimal bisa memberikan dampak baik terhadap peningkatan kualitas pembelajaran murid loh. Namun, apa mungkin? Sangat mungkin. Dengan transformasi pengelolaan kinerja dari Kemendikbudristek, kini prosesnya jadi lebih ringkas, relevan, dan bermakna. Sehingga guru bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam video ini, Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti langkah-langkah pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yang tidak hanya memangkas beban administrasi guru, tapi juga lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Lebih dari itu, guru-guru yang dinilai kompeten juga bisa mendapatkan apresiasi yang sesuai atas kinerjanya. Ada 3 tahap pengelolaan kinerja di PMM: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja. Ketiga tahapan ini akan terus dilakukan setiap semester. Namun, di sini, mari fokus pada tahap perencanaan dan pelaksanaan terlebih dahulu. Tahap pertama, perencanaan kinerja. Berbeda dengan sebelumnya, kini Anda bisa memperoleh rekomendasi dan memilih indikator, serta mengisi rencana hasil kerja dan perilaku kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Lalu ajukan ke kepala sekolah untuk didiskusikan. Mohon izin, Agar mungkin teman-teman bisa melihat halaman kita ulang pengelolaan lagi, Bu Nur, kinerja, supaya Bapak dan layarnya lebih besar. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan gadget, mungkin kurang ini data ya, diri kurang terlebih dahulu yuk. jelas gitu ya. Tadi suaranya sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Sudah terdengar Ibu. ya? Ya sudah. Iya, Sudah Bu, jelas. sudah ada suaranya. Baik, mudah-mudahan video yang kami putarkan dapat membantu Bapak Ibu untuk meringankan beban, keruwetan di kepala, keribetan dalam administrasi dan juga lain-lainnya. Kok mampu kopi nang gini? Kopi ku mau coba lah. Kopi gue ya. Apa yang ada Apa di dek? Ajak dikembak dek. Enggak DM oleh bengi aku kelondong-kelondong. Ajak dikembak aku enggak tangi merono dek. yang berpengaruh untuk karir Anda dan kurang ada manfaatnya untuk murid? Itu dulu. Ternyata pengelolaan kinerja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan maksimal bisa memberikan dampak baik terhadap peningkatan kualitas pembelajaran murid loh. Namun, apa mungkin? Sangat mungkin. Dengan transformasi pengelolaan kinerja dari Kemendikbudristek, kini prosesnya jadi lebih ringkas, relevan, dan bermakna. Sehingga guru bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam video ini, Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti langkah-langkah pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yang tidak hanya memangkas beban administrasi guru, tapi juga lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Lebih dari itu, guru-guru yang dinilai kompeten juga bisa mendapatkan apresiasi yang sesuai atas kinerjanya. Ada 3 tahap pengelolaan kinerja di PMM: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja. Ketiga tahapan ini akan terus dilakukan setiap semester. Namun, di sini, mari fokus pada tahap perencanaan dan pelaksanaan terlebih dahulu. Tahap pertama, perencanaan kinerja. Berbeda dengan sebelumnya, kini Anda bisa memperoleh rekomendasi dan memilih indikator, serta mengisi rencana hasil kerja dan perilaku kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Lalu ajukan ke kepala sekolah untuk didiskusikan. Agar lebih nyaman melihat halaman pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu guru dapat masuk ke PMM melalui guru.kemdikbud.go.id pada komputer atau laptop. Sebelum mulai merencanakan kinerja, periksa data diri terlebih dahulu yuk. Mari masuk ke fitur pengelolaan kinerja di PMM dan pilih Mulai. Periksa apakah data diri Anda sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai,
silakan mengedit atau menambahkan data diri yang masih kurang. Jangan lupa untuk melengkapi data diri Anda sesuai dengan surat keputusan pangkat terakhir ya. Jika sudah, mari pilih data sudah sesuai dan ya, lanjut untuk mulai merencanakan kinerja. Ada 5 langkah yang perlu Anda perhatikan, yaitu merencanakan praktik kinerja, pengembangan kompetensi, memilih tugas tambahan, menentukan perilaku kerja, dan rangkuman. Pertama, merencanakan praktik kinerja. Ketika Anda masuk ke laman ini, Anda akan melihat beberapa pilihan indikator berdasarkan capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Jika satuan pendidikan Anda belum memiliki hasil rapor pendidikan, Anda dapat memilih indikator dengan berdiskusi bersama kepala sekolah. Namun, jika sudah ada data rapor pendidikan, silahkan memilih indikator berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan. Jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan perencanaannya di lain waktu, jangan khawatir. Semua jawaban bisa disimpan dengan simpan draft. Untuk melanjutkan, mari pilih ke pengembangan kompetensi. Kedua, merencanakan pengembangan kompetensi. Di sini, Anda dapat memilih jenis pengembangan kompetensi untuk 6 bulan ke depan. Silahkan pilih opsi rencana hasil kerja yang tersedia dan target kuantitas yang Anda inginkan. Anda perlu memilih rencana hasil kerja dengan total minimum 32 poin. Jika Anda ingin menambah jenis kompetensi yang akan dikembangkan, silakan pilih tambah. Sudah selesai? Mari lanjut ke tugas tambahan. Ketiga, memilih tugas tambahan. Di sini, Anda dapat memilih tugas tambahan yang sedang Anda jalankan saat ini sesuai Permendikbud nomor 15/2018. Untuk memilih tugas, pilih opsi rencana hasil kerja yang tersedia. Klik tambah jika ingin menambah rencana hasil kerja lainnya. Jika tidak ada tugas tambahan yang sedang Anda jalankan di daftar, Anda bisa melewati langkah-langkah tadi dengan pilih ke perilaku kerja. Keempat, menentukan perilaku kerja. Di sini, Bapak dan Ibu dapat merencanakan perilaku kerja yang ingin difokuskan pada semester ini agar pembelajaran Anda lebih berdampak pada murid. Mari pilih indikator perilaku yang paling ingin difokuskan dan bagaimana perilaku tersebut akan diwujudkan dari pilihan yang tersedia. Jika sudah, mari lanjut ke rangkuman. Kelima, rangkuman. Mari mengecek rangkuman perencanaan kinerja yang telah Anda isi. Jika sudah benar dan sesuai, pilih lanjut ajukan. Jika ingin mengecek ulang, pilih cek ulang dan pilih ajukan jika Anda sudah yakin. Selamat, Anda telah berhasil mengajukan perencanaan kinerja ke kepala sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah sambil menunggu rencana kinerja Anda disetujui. Jika rencana kinerja Anda telah disetujui, Anda dapat memeriksa laman pengelolaan kinerja untuk menyepakati perencanaan kinerja dari kepala sekolah. Caranya, buka beranda pengelolaan kinerja, lihat lini masa yang tertera untuk memastikan, lalu mari cek dan sepakati dengan pilih tombol berikut. Periksa apakah ada perubahan dengan cek dan melihat rencana yang disetujui. Setelah mengecek hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja, Bapak dan Ibu guru dapat menyepakati rencana tersebut dengan sepakati. Selamat, Anda telah menyelesaikan perencanaan kinerja untuk 1 semester ke depan. Tarik napas sebentar. Mari kita lanjut ke tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, guru perlu mengisi beberapa form dan disarankan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah agar form yang dikumpulkan menjadi kesepakatan bersama. Pada tahap ini pula, kepala sekolah akan melakukan observasi pada proses belajar mengajar demi penilaian yang lebih relevan. Kita simak yuk langkah-langkahnya. Pertama, form persiapan diskusi. Buka beranda pelaksanaan kinerja Anda, cek langkah observasi, kumpulkan dokumen persiapan, dan Anda akan melihat form perencanaan. Silakan centang target perilaku yang Anda mau pilih, bisa beberapa atau malah ketiganya. Isi juga upaya Anda untuk mempelajarinya. Setelah itu, Anda bisa memilih tanggal, kelas, dan mata pelajaran yang akan diobservasi, sesuai dengan hasil diskusi bersama kepala sekolah Anda.
Lalu, mari unggah dokumen RPP atau modul ajar dari komputer atau laptop Anda. Pastikan berformat PDF ya. Eits, sebelum mengumpulkan form, pastikan data Anda sudah benar ya, karena form yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah lagi. Jika belum yakin atau ingin dilanjutkan di lain waktu, simpan form sebagai draft. Kedua, rubrik observasi kelas. Di sini, Bapak Ibu guru hanya perlu menunggu kabar dari kepala sekolah. Sambil menunggu, Anda bisa memeriksa kembali jadwal, dokumen, serta indikator yang akan diobservasi. Jika hari observasi sudah tiba, mari jalani proses belajar mengajar seperti biasanya, serta sesuai rencana hasil kerja yang telah disetujui agar penilaiannya nanti sesuai dengan apa yang dirasakan murid. Ketiga, diskusi tindak lanjut. Kalau observasi sudah dilakukan dan kepala sekolah telah memberikan penilaian, guru bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kumpulkan dokumen tindak lanjut. Anda dapat melihat hasil penilaian dari kepala sekolah dan merefleksikannya. Anda juga bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati tindak lanjut yang akan diambil. Setelah itu, isi form yang tersedia. Cek kembali, kumpulkan atau simpan sebagai draft jika ingin dilanjutkan lain waktu. Jika sudah, mari tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan. Jangan lupa untuk mengumpulkan bukti tindak lanjut di langkah berikutnya. Untuk berdiskusi dengan kepala sekolah waktu mengisi form ini. Lanjutkan dengan kumpulkan form atau simpan sebagai draft. Ketika sudah lengkap, progres Anda di beranda pengelolaan Barusan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sekilas video tentang langkah-langkah pengelolaan kinerja mulai dari 0% sampai 100%. Tadi ada sedikit gangguan di akhir video, nanti untuk videonya, untuk linknya kita akan kirimkan di grup Telegram, gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk PPT-nya. Oke, mohon izin sampun terlihat ya Bapak Ibu. Saya beralih ke PPT yang file, bukan yang online. Baik. Nah, setelah kita melihat dari tayangan video tadi, ini mari kita mulai bersama untuk pelaksanaan kinerja guru untuk kali ini periode 1 Februari 30 sampai 30 Mei 2024. Kenapa 1 Februari yang saya cantumkan di sini? Karena yang kita bahas adalah pelaksanaan kinerja guru. Sedangkan untuk yang bulan Januari itu adalah jadwal untuk perencanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada jadwal yang tertera di PMM Bapak Ibu semua dengan login ke pengelolaan kinerja guru. Di bawah perencanaan itu terdapat jadwal untuk Januari, bulan Januari itu perencanaan, kemudian bulan Februari ini masuk pada pelaksanaan kinerja guru. Nah, mungkin di dalam benak Bapak Ibu semuanya ada beragam pertanyaan yang muncul sekitar tentang pelaksanaan kinerja. Saya ambil beberapa saja, di antaranya yang saya munculkan di sini adalah beberapa pertanyaan yang dari beberapa hari yang lalu japri ke saya. Yang pertama adalah seperti apa tahap pelaksanaan kinerja, kemudian siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja, setelah itu apa perbedaan dengan proses sebelumnya. Tentunya dari tahap pelaksanaan kinerja untuk runtutannya tadi sekilas sudah saya munculkan di video, kemudian siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja, ini tentunya banyak sekali aktor ya yang terlibat di dalamnya, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu apakah perbedaan dengan proses sebelumnya? Tentu saja sangat berbeda ya Bapak Ibu. Nah, berikut
rangkuman informasi yang mungkin bisa untuk membantu Bapak Ibu semuanya memahami proses pelaksanaan kinerja. Bapak Ibu yang tadi merasa ruwet, merasa ribet, merasa mumet, tadi tenang ya Bapak Ibu. Untuk waktu pelaksanaan masih panjang sekali. Nah, nanti waktu pelaksanaannya dimulai dari 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Ini untuk melakukan pelaksanaan kinerja guru. Nah, kemudian guru dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai dengan kemampuan tentunya. Guru satu dengan guru yang lain berbeda ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan kinerja kepala sekolah baru akan dimulai pada bulan Maret 2024. Namun kepala sekolah dapat bersiap dengan menyimak informasi ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang hadir yang di sini ikut menyimak merupakan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat sedikit membantu Bapak Ibu dalam mengatasi keruwetan tadi yang difikirkan. Nah, yang baru ini Bapak Ibu, informasi yang baru dari pelaksanaan kinerja. Sekarang ya, kini terdapat tahap observasi kinerja dalam proses pelaksanaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan proses pelaksanaan yang lebih relevan dan berdampak. Anda bisa berefleksi dan mengevaluasi praktik kinerja selama ini. Nah, prosesnya ini pelaksanaan kinerja muncul angka ya Bapak Ibu, angka persennya ini bisa dilihat di akun PMM masing-masing. Oke. Untuk tahap pelaksanaan sebagai pegawai, di sini tentunya guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu, di bulan pertama atau di bulan Januari adalah persiapan, maksud saya di bulan Februari ini persiapan observasi. Ini tahap yang pertama. Nah, Bapak Ibu bisa memilih target perilaku, menentukan upaya untuk memenuhi target perilaku, dan menentukan jadwal observasi dengan atasan. Nah, ini di bulan Februari hanya menentukan jadwal saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu risau atau ribet tadi ya, hanya menentukan jadwal saja. Nah, tentunya menentukan jadwal itu tentu harus dengan komunikasi bersama kepala sekolah. Bisa disepakati untuk jadwalnya biar sama-sama enak Bapak Ibu guru menghendaki tanggal berapa, kemudian dikomunikasikan dengan kepala sekolah apakah beliau di tanggal itu juga berkenan, longgar untuk bisa melakukan observasi, begitu ya Bapak Ibu. Hanya kesepakatan dengan kepala sekolah. Kemudian untuk tahap selanjutnya yang kedua yaitu observasi kinerja. Bapak Ibu akan melaksanakan tugas dan diobservasi secara langsung oleh atasan. Yang dimaksud di sini tugas Bapak Ibu adalah dalam pembelajaran. Jadi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan biasanya. Kemudian untuk yang ketiga, diskusi tindak lanjut. Waktunya untuk berdiskusi tentang apa saja hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil observasi. Kemudian selanjutnya upaya tindak lanjut. Dari diskusi tadi ada upaya tindak lanjut, melaksanakan upaya yang sudah didiskusikan dengan atasan sebelumnya. Upaya ini dapat dilakukan di dalam dan di luar PMM. Jadi bisa terjadwal, bisa juga di luar itu. Tetapi tentu saja tetap dalam ada bukti dukung yang bisa nanti untuk diupload ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir ada refleksi dari tindak lanjut itu. Momentum ini Bapak Ibu bisa mempelajari lagi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apa saja hal yang dapat diperbaiki pada semester depan. Tentunya untuk perencanaan pada semester yang kedua, nanti di mulai bulan Juli sampai bulan Desember ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk tahap pelaksanaan sebagai atasan, di sini yang dimaksud atasan adalah bisa kepala sekolah atau pengawas ya atau juga delegasi. Nah, yang pertama observasi kinerja. Ini Bapak Ibu ya sebagai atasan dapat mengamati secara langsung bagaimana pegawai melaksanakan tugas. Kemudian diskusi tindak lanjut, sebagai atasan juga berdiskusi dengan pegawai tentang apa saja hal yang perlu dipertahankan dan perlu diperbaiki. Kemudian tahap selanjutnya memantau upaya tindak lanjut. Dan yang selanjutnya adalah
diskusi tentang refleksi tindak lanjut. Tentunya semuanya itu berkelanjutan ya Bapak Ibu. Nah, dari sekian tahap-tahap itu seringkali muncul banyak pertanyaan. Saya ambil beberapa pertanyaan yang umum. Yang pertama yang dari guru, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi guru apakah harus tetap mengajar seperti biasa? Maka dijelaskan dari helpdesk atau dari PMM menjawab, betul, guru tetap mengajar seperti biasa, sambil menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan. Nantinya, proses mengajar guru di kelas akan diobservasi pada hari yang telah disepakati bersama kepala sekolah. Jadi, tidak hanya prepare satu hari saat observasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Diusahakan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan, yang sudah Bapak Ibu klik di RHK. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika atasan saya seorang PLT atau kepala sekolah? Ini yang sering kali muncul dan sering kali banyak WA Japri ke saya menanyakan ini. Maka jawabannya adalah guru dapat melakukan pelaksanaan kinerja setelah atasan mengkonfirmasi data dirinya di PMM mulai tanggal 16 Februari 2024. Saya tidak bisa memastikan Bapak Ibu, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan BBGP yang memiliki server ya. Informasi terakhir yang saya peroleh di bulan ini, di bulan Februari, nanti sampai di akhir bulan, ini akan ada sinkronisasi dari pengembangan sistem. Jadi ada pendataan kembali untuk kepala sekolah PLT. Nanti dipastikan kepala sekolah tersebut PLT di instansi mana. Nah, karena kepala sekolah yang pelaksana tugas harian pun juga berhak untuk menilai guru-guru yang ada di sekolah yang mereka pimpin. Kemudian selanjutnya pertanyaan umum tentang pelaksanaan kinerja yang berasal dari kepala sekolah, diantaranya apakah observasi kinerja guru harus dilakukan oleh kepala sekolah atau dapat diwakilkan? Nah, ini jika kepala sekolah berhalangan, maka observasi kinerja guru dapat ditugaskan ke wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya lebih senior untuk melakukan observasi secara objektif dan didiskusikan dengan rekan-rekan di satuan pendidikan. Bapak Ibu guru hebat di Nusantara dan juga Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, untuk pelaksanaan observasi kinerja ini ada miskonsepsi kepala sekolah harus stay setiap hari di tempat melakukan observasi kinerja kepada guru-guru. Tetapi Bapak Ibu bisa untuk tarik nafas lega bahwa observasi itu tidak harus kepala sekolah yang melakukan, tetapi bisa diwakilkan oleh guru senior atau guru yang ditunjuk yang memiliki kompetensi. Dan tentunya sesuai dengan acuan atau sesuai dengan format-format observasi yang harus dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Dan sebelum melangkah pada observasi, tentunya di setiap sekolah juga sudah membentuk tim khusus atau tim SKP ya Bapak Ibu, tim penilaian kinerja guru dan juga SKP. Ada tim kecil yang nantinya mereka yang akan melakukan administrasi untuk membantu guru senior dan juga kepala sekolah untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana dengan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan? Nah, untuk pengumpulan dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi dan tugas tambahan dapat dilakukan selama tahap pelaksanaan kinerja sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini dapat dilakukan selama tahap pelaksanaan kinerja. Kalau semester 1 ini berarti tahap pelaksanaan kinerjanya mulai bulan Januari sampai bulan Juni, Bapak Ibu. Sebelum ini ada miskonsepsi juga bahwa tugas tambahan ataupun sertifikat atau yang diperoleh di bulan Januari itu tidak bisa dimasukkan sebagai bukti dukung. Nah, sudah dijelaskan dari server bahwa boleh diupload, boleh, dan itu diakui dan dapat dilakukan selama tahap pelaksanaan kinerja, yaitu antara bulan Januari sampai bulan Juni.
Nah, untuk pengembangan kompetensi yang dimaksud di sini adalah sertifikat-sertifikat yang diperoleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah. Ini bisa dikumpulkan juga dari bulan Januari sampai bulan Juni, hanya sebagai pertimbangan ya Bapak Ibu, pertimbangan untuk penilaian. Oke, nah lanjut. Saya memahami bahwa Bapak Ibu punya banyak sekali pertanyaan ya, nanti bisa disampaikan atau bisa untuk membuka link pengelolaan kinerja untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke, mohon izin sebentar. Bu Nur, saya sampai di pukul berapa? Bu Nur, saya lupa tanya tadi, mohon maaf. Oke, eh, masih saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk slide selanjutnya, ini rangkaian tahap pelaksanaan kinerja. Ada beberapa langkah, Bapak Ibu. Ya, langkah yang pertama yaitu persiapan observasi, yang tentunya ini jangan lupa untuk mengisi sambil berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah Bapak Ibu ya. Di layar PMM akan muncul seperti ini. Nah, tahap-tahap ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Jangan lupa untuk tentunya melakukan upaya perilaku untuk mencapai target. Oke, saya lanjut. Oke, mohon izin sebentar. Oke, Bapak Ibu, yang tadi saya maksudkan ada form observasi, ini saya munculkan rubriknya. Untuk yang pertama, tadi untuk kesepakatan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, yaitu rubrik observasi kinerja guru untuk formulir yang pertama, form yang pertama, yaitu diskusi tentang jadwal ya Bapak Ibu, pelaksanaan observasi kinerja guru. Nah, bentuknya seperti ini, nanti akan kami kirimkan di filenya di grup Telegram supaya Bapak Ibu nanti bisa untuk meng-ATM ya. Kemudian selanjutnya observasi kinerja ini menjelang hari observasi. Jangan lupa untuk menyimak rincian observasi berisi langkah yang akan dilakukan oleh atasan. Bapak Ibu juga bisa untuk melihat rincian observasi, mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian saat hari observasi, guru mengajar seperti biasa sesuai dengan target perilaku. Kepala sekolah mengobservasi sambil mengisi rubrik observasi kelas di PMM atau mengisi rubrik observasi secara manual terlebih dahulu, baru nanti kemudian di-upload atau diinputkan ke PMM. Selanjutnya, diskusi tindak lanjut. Nah, diskusi ini kita bisa cari tahu hasil penilaian dari observasi, kemudian menceritakan tantangan dalam mengajar atau praktik pembelajaran, dan juga target-target yang lain. Nah, tentunya ini untuk form pelaksanaan observasi kinerja guru, untuk form B, kemudian yang form C tadi tentang tindak lanjutnya. Jadi formnya berbeda-beda ya Bapak Ibu, jangan sampai salah untuk memasukkan hasil observasinya. Kemudian upaya tindak lanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu harus semangat karena tindak lanjut itu tadi adalah upaya yang telah dipilih untuk menerapkan hasil diskusi sebelumnya. Nah, ini kabar baik dari PMM bahwa pelatihan mandiri dalam upaya tindak lanjut tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata dan mendapat sertifikat, karena fokus utamanya adalah kemajuan dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Oke, mohon maaf, saya lanjut lagi. Nah, untuk refleksi tindak lanjutnya ini Bapak Ibu. Refleksi tindak lanjutnya perlu dilakukan bersama kepala sekolah. Jadi tindak lanjutnya tidak hanya sendiri ya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya masuk? Sangat jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Berarti Bapak Ibu tidak mengantuk ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak Ibu. Iya, semangat. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan nanti bisa untuk memberikan pencerahan. Siap, Nah, Bu. di refleksi tindak lanjut ini Bapak Ibu bisa untuk menuliskan perubahan praktik di kelas yang ingin dilakukan, kemudian menjelaskan tantangan, menuliskan bagaimana rencana untuk mengatasi tantangan itu. Nah, baru yang terakhir nanti mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini kepala sekolah menilai refleksi tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, formnya juga ada sendiri. Di sini formnya masuk pada form D, Bapak Ibu, untuk refleksi tindak lanjutnya. Nah, ini formnya ada 4 ya. Ada form A, form B, form C, dan form D. Nanti ini yang saya munculkan adalah milik sekolah saya. Insya Allah nanti akan saya kirimkan ke ini, ke grup Telegram. Untuk kita bisa saling belajar ya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Untuk pengumpulan bukti dukungnya, ini bisa untuk unggah dokumen sesuai RHK pengembangan kompetensi yang dipilih. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cek hasil pengunggahan untuk melihat dokumen yang dikumpulkan. Jika melakukan tugas tambahan, maka unggah dokumen sesuai tugas Anda. Nah, jangan mengunggah dokumen tugas tambahan orang lain pada RHK yang Bapak Ibu targetkan, karena nanti pasti juga nggak sinkron ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan kinerja PMM nanti kami siap membantu Bapak Ibu juga melalui kanal bantuan berikut. Ada dari pusat bantuan, aksesnya bisa melalui PMM. Kemudian kalau telepon pusat bantuan bisa menghubungi 177. Yang terakhir ada surat elektronik bisa ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Nah, informasi ini akan langsung masuk ke server Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengharapkan atau menginginkan bertanya terlebih dahulu ke WA boleh. Jika saya bisa menjawab maka akan saya jawab. Jika saya tidak bisa menjawab atau saya istilahnya saya ragu-ragu dalam jawaban untuk pertanyaan Bapak Ibu, maka saya akan meneruskan pada pihak yang berwenang yaitu BPGP. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan saya carikan jawabannya. Nah, ini salah satu tampilan di PMM untuk Bapak Ibu yang kepala sekolahnya adalah PLT. Nah, pasti akan muncul begini, data atasan Anda tidak ditemukan. Nah, Bapak Ibu harap bersabar karena ini perencanaan kinerja diperpanjang sampai akhir Maret, Bapak Ibu. Sampai akhir Maret. Jadi untuk yang kepala sekolah PLT, ini kemarin infonya adalah sampai di akhir Januari, kemudian diperpanjang sampai pertengahan Februari, sekarang diperpanjang lagi sampai akhir Maret. Nah, ini info yang saya peroleh. Kenapa demikian? Karena ada pengembangan sistem yang masih dilakukan oleh server Kemdikbud, Bapak Ibu. Ibu Bapak guru hebat, untuk menunjang pengumpulan bukti dukung pada rencana hasil kerja kita di PMM, maka salah satunya kita dapat memanfaatkan aplikasi ya, beberapa aplikasi, diantaranya ada AI, Artificial Intelligence, kemudian ada Canva, dan juga ada aplikasi-aplikasi lain yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat bukti dukung. Baik itu berupa modul ajar untuk persiapan observasi pembelajaran Bapak Ibu yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, ataupun sebagai untuk membuat ini PowerPoint untuk aksi nyata ataupun hal-hal yang lain. Dan tentunya itu tidak jauh dengan pekerjaan kita sebagai guru di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu, apa sih AI itu? AI, di sini saya masukkan keterangannya. AI adalah kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru
kemampuan intelektual manusia. Jadi apapun yang kita tanyakan nanti AI bisa menjawab. Kita tidak bisa menuliskan draft, maka AI bisa untuk menuliskannya. Nah, apa manfaat AI dalam pembelajaran, Bapak Ibu? Ini kita hubungkan ya, AI dengan pembelajaran yang tentunya bisa untuk mendukung pengelolaan kinerja kita. Oke, ini secara keseluruhan manfaat AI dalam pendidikan banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat di sini jika dulu kita mengajar dengan konvensional, kemudian beralih mendekati ke digital. Nah, di sini saya munculkan seorang guru yang mengajar, di depannya sudah disuguhi laptop, sudah disuguhi proyektor, tetapi beliau melakukan pengoperasian laptop itu dari jarak jauh dan juga menggunakan tongkat. Ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga seperti ini? Ini artinya kita takut untuk melakukan perubahan ya Bapak Ibu. Nah, melakukan operasional yang jauh dari laptop, menggunakan tongkat dan di belakang kursi sambil sembunyi Bapak Ibu. Marilah kita berpindah untuk menjadi guru yang melek digital untuk perubahan pendidikan, perubahan pembelajaran demi mewujudkan pembelajaran yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, di antaranya manfaat AI adalah bisa untuk menyusun soal dan kuis, menyusun materi pelajaran, merancang rencana pembelajaran, koreksi tulisan, memberikan saran metode pembelajaran, membantu pencarian jawaban, mengajukan solusi langkah demi langkah, menjelaskan konsep kompleks yang artinya ini bisa siswa juga bisa untuk mencari, misalkan dia punya soal yang kesulitan gitu ya, dia mencari langkah-langkahnya di sini. Kemudian pembelajaran berbahasa asing dan berlatih menulis. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah merancang rencana pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini untuk AI-nya, caranya bisa ketik di Google seperti ini ya. Nanti bisa langsung untuk melakukan pergerakan di Google-nya bisa. Ini ya, di chat openai.com. Nah, nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Bisa di situ membuat RPP, bisa membuat modul ajar, tinggal ketikkan perintah aja, misalkan buatkan rencana pembelajaran Pancasila kelas 5 semester 2. Nanti dia akan seperti robot membuat sendiri Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kesimpulannya pemanfaatan AI dalam pendidikan yaitu membawa perubahan positif yang besar dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan serta dalam peningkatan kompetensi kinerja guru. Nah, oke, Bapak Ibu, itu tadi beberapa materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk prakteknya langsung nanti kita bisa untuk sharing di grup Telegram Bapak Ibu karena kita berbagi waktu dengan narasumber berikutnya yang akan menjelaskan atau mengupas tuntas tentang apa-apa yang terhubung dengan kinerja guru tadi ya Bapak Ibu. Tentunya selain di AI juga bisa untuk di Canva. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya, materi yang saya sampaikan semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi atas materinya yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Materinya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, nggih, tidak bikin malah ruwet atau bikin kita makin bingung ngeten. Jadi nanti kita bisa sharing di grup Telegram. Jadi linknya sudah saya share di chat room nggih Bapak Ibu yang belum masuk grup Telegram Kombel Gumelar. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Mohon share screen untuk profil narasumber kita yang kedua. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah
narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Dwi Agustin Kartikasari SPD MPD. Beliau lahir di Probolinggo tanggal 3 Agustus 1982. Beliau berasal dari Probolinggo. Beliau kerja di SDN Negeri Pakistaji 2 Kota Probolinggo. Beliau adalah guru, ketua tim pengembang KOST, ketua Kombel KKG kelas 6. Beliau juga narasumber webinar guru SD Kota Probolinggo. Beliau merupakan pelatih pembina Kuarcap Kota Probolinggo, Duta FIM 2023. Beliau merupakan peserta pembatik level kreasi level 3 tahun 2023 dan saat ini beliau merupakan pengajar praktik GP Angkatan 8 tahun 2023 serta calon penelaah aksi nyata PMM dan calon fasilitator guru penggerak Angkatan 18. Baik, kita sapa Bu Dwi-nya. Selamat malam Bu Dwi. Selamat malam juga Bu Nur dan Alhamdulillah. semua Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak sudah bergabung dan hadir dan bersedia untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih. Senang hati. Dengan senang hati. Monggo saya berikan waktunya ke panjenengan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu guru KS yang sudah terhubung di sini yang terhormat. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, guru-guru se-Indonesia yang sudah terhubung di sini. Saya dengan juga bersemangat karena antusiasnya dari luar pulau pun bisa bergabung di sini, luar biasa semangat belajarnya. Kemudian air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para ibu guru hebat hadirin sekalian. Baik, mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Amin. Pada kesempatan ini saya berkolaborasi dengan teman saya, rekan saya PP dari Surabaya, yang kali ini saya kebagian memberikan praktik baik saya yang saya sudah lakukan melalui Canva for Education pada fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yaitu yang kita kenal dengan PMM, di mana kita di sini bergerak lebih bermakna bersama Kombel Gumelar yang luar biasa. Bapak Ibu guru, pemanfaatan Canva ini banyak sekali manfaatnya untuk kita pengajar. Khususnya di era paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi seperti saat ini, komunikasi, pemecahan masalah, serta literasi digital. Kemudian ini kegiatan saya ya Bapak Ibu, diantaranya saya rasakan dengan pemanfaatan Canva, saya bisa sampai ke fase ini, yaitu saya sudah melakukan pendampingan dan sudah melaksanakan tanggung jawab saya mendampingi guru penggerak Angkatan 8, yang alhamdulillah sekarang sudah luar biasa menjadi guru penggerak Angkatan 8 Kota Probolinggo. Saya bertugas di kelas 6, Bapak Ibu, di
SDN Pakestaji 2, Kota Probolinggo, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nur sebagai moderator tadi. Baik, Bapak Ibu, pada topik PMM ini, tahukah Bapak Ibu bahwa topik apa yang harus kita kerjakan dahulu yang sangat menguntungkan bagi kita? Monggo bisa Bapak Ibu chatkan apa? Ada yang bisa menjawab? Bisa dilihat tadi Mbak, slide-ku Mbak. Topik yang sangat kita butuhkan, yaitu yang harus terlebih dahulu kita kerjakan, yaitu kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kenapa? Karena agar kita dapat mendaftarkan kombel dan menerbitkan perangkat ajar di PMM. Nah, setelah kita belajar modul merdeka, nanti kita akan ditelaah oleh tim sehingga kita nanti membuat aksi nyata dan kita gunakan nanti sertifikatnya setelah lolos validasi untuk kita uploadkan di pengelolaan kinerja, yaitu pada peningkatan kompetensi. Nah, hal itu juga sebagai pertimbangan dari kepala sekolah untuk menilai bagaimana kinerja kita tersebut. Yang kedua, kita juga setelah melaksanakan dan mendapatkan sertifikat yang kita terima melalui kurikulum merdeka, kita juga dapat menyusun perencanaan pembelajaran dan juga kita dapat menerbitkannya di perangkat ajar PMM melalui bukti karya, Bapak Ibu. Di dalam proyek pembuatan modul ajar ataupun RPP yang masih menggunakan K13, kita juga menekankan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar dapat menerbitkannya sebagai perangkat ajar, bahan ajar. Mungkin juga kita bisa berbagi lewat video YouTube kita dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar yang kita uploadkan pada bukti karya atau praktik baik kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah platform Merdeka Mengajar yang kita bisa optimalkan dengan menggunakan akun Belajar ID, dari mana akun Belajar ID ini kita dapatkan dari operator Dapodik kita yang sudah menyiapkan untuk kita. Jadi kita sebisanya mengoptimalkan akun Belajar ID ini untuk berbagai hal yang sudah terintegrasi ke BKN itu pusat, kemudian juga ke platform Merdeka Belajarnya sendiri, kemudian yang lebih terbaru dan terkini adalah pengelolaan kinerja yang saat ini yang memang menggunakan akun Belajar ID. Sebenarnya aksi nyata ini merupakan aktivitas terakhir untuk kita menyelesaikan suatu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata ini juga merupakan bentuk praktik baik kita, keseharian kita di dalam pembelajaran di kelas, bagaimana kita berpihak kepada murid, kemudian dalam keseharian kita juga lebih memprioritas kebutuhan murid dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi, serta pemahaman kita terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri, kemudian kita tuangkan di dalam aksi nyata tersebut, Bapak Ibu. Apa sih tujuan aksi nyata ini? Aksi nyata ini merupakan praktik baik guru. Praktik baik dalam pembelajaran guru adalah pendekatan, metode, strategi yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta hasil belajar siswa pun semakin menggembirakan dan maksimal.
Nah, ini saya ada tips bagaimana agar lolos validasi aksi nyata. Tentunya kita memakai Canva sebagai media yang cukup membantu kita untuk mempermudah kita menuangkan apa yang sudah kita praktikkan di dalam proses pembelajaran kita. Sebentar lagi saya akan praktik bagaimana kita membuat suatu PPT dengan memanfaatkan AI di dalam Canva itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk membuat aksi nyata aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat modul ajar yang nantinya kita pentingkan untuk kita uploadkan di observasi yang akan kita nilaikan kepada KS kita. Bapak Ibu tentunya tidak sabar bagaimana menggunakannya. Simak terus dengan tetap semangat tentunya. Ini adalah tips lolosnya Bapak Ibu. Bagaimana tips lolos validasi PMM. Pelajari, yaitu yang pertama pelajari modul dan catat poin-poin apa yang Bapak Ibu sudah peroleh dari modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kemudian yang kedua, pilih aksi nyata yang Bapak Ibu kuasai. Nah, itu yang harus dikerjakan. Diutamakan yang kurikulum merdeka dulu Bapak Ibu, agar kita bisa membuat kombel seperti ini. Kemudian yang ketiga, pelajari rincian dan perhatikan tagihannya. Yang keempat, aksi nyata memenuhi semua bukti yang diminta di dalam tagihan, di dalam permintaannya itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, praktikan dan dokumentasikan. Jadi bukan hanya teorinya, tetapi Bapak Ibu mendokumentasikan bagaimana pembelajaran di kelas yang akan kita tampilkan pada PPT yang akan kita uploadkan sebagai uploadan di aksi nyata. Kemudian yang keenam ada umpan balik. Nah, umpan balik ini Bapak Ibu bisa dari anak-anak, murid-murid kita atau rekan sejawat juga boleh. Atau lintas kota boleh, lintas pulau boleh kita sharekan di situ karena kita dengan umpan balik kita dapat mengetahui apa sih kekurangan dari karya kita atau bisa mendapatkan masukan juga dari teman-teman yang lain. Kemudian yang ketujuh, jadikan satu laporan jika aksi nyata dalam kolaborasi. Sertakan bentuk dan perannya serta deskripsi, refleksi, pasti akan berbeda, Bapak Ibu. Makanya dijelaskan dalam satu laporan berupa aksi nyata jika berkolaborasi. Boleh. Nah, ini kita langsung praktik aksi nyatanya, Bapak Ibu. Sekalian nanti kita sharekan di bukti sebagai pengembangan kompetensi, Bapak Ibu. Mohon izin untuk berbagi yang lain. Sebentar, ini kelihatan. Gimana Bu Titin? Ya, sebentar, saya ini berbagi untuk pembuatan Canva-nya. Okay. Masuk ke Canva. Sudah kelihatan? Belum? Belum, sebentar. Ibu. Nggih. Sebentar, masih proses nggih. Sebentar. Nggih. Saya bagikan dulu nggih. Semoga ini tidak macet-macetan karena sinyalnya juga low. Semoga. Sudah nampak nggih Bapak Ibu guru hebat? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita buktikan langsung pakai IE-nya Bapak Ibu. Di sini monggo disimak. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat nanti modul ajar yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang pertama. Tetapi
saya fokuskan yang sekarang itu dalam pembuatan aksi nyatanya sebagai bukti dukung. Nah, di sini ada untuk Anda ya Bapak Ibu, yang di sini ada doc, kita klik doc, kemudian kita pilih yang ini, mulai menulis Bapak Ibu. Bisa terlihat nggih? Sebentar. Loading, Mbak. Nggih, bismillah. Santai saja ya Mbak Ibu. Yang penting ini bisa nanti langsung dipraktekkan karena ini berkaitan dengan tugas yang akan Bapak Ibu berikan kepada kami. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kita hapus aja. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita misalkan di sini akan membuat aksi nyata membuat keyakinan kelas. Nah, seperti ini sebagai judul. Kemudian kita tambahkan lagi Bapak Ibu dan kita tambahkan di sini tulisan ajaib. Apa saja sih yang berkaitan dengan membuat keyakinan kelas? Nah, pengertian dulu, pengertian. Keyakinan kelas. Nah, kita langsung klik buat di sini Bapak Ibu. Ini misal, jadi saya ambil yang simpel-simpel aja. Kita tambahkan lagi manfaat keyakinan kelas. Misalkan di sini Bapak Ibu, ke manfaat keyakinan kelas. Sudah, yang terakhir kita berikan kesimpulan Bapak Ibu. Klik plusnya ini, tulisan ajaib, lalu ketikkan lagi kesimpulan keyakinan kelas. Kita buat lagi seperti ini. Sudah, setelah menunggu beberapa saat, kemudian kita klik konversikan. Nampak nggih Bapak Ibu Guru? Nggih. Dikonversikan seperti ini. Ditunggu beberapa saat dengan sabar ya Bapak Ibu. Sebentar. Robotnya masih Bapak Ibu merancang ini Bapak Ibu. Merancang prosesnya. Sebentar, karena memang sinyalnya ini juga low. Ini kita pilih template yang sudah tersedia di sini. Kita pilih saja sesuai selera kita, misalkan di sini kita klik. Nah, setelah seperti ini kita buat aksinya. Sebentar, kita lanjutkan di browser. Nah, cantik bukan? Nah, setelah seperti ini kita variasikan sudah Bapak Ibu dengan elemen-elemen yang kita butuhkan. Sebentar, masih belum terbuka sempurna ini Bapak Ibu. Dengan berhasil membuat media interaktif yang saya saya kumpulkan di pembatik level 3. Alhamdulillah saya lolos Bapak Ibu, tetapi tidak bisa lanjut ke level 4 Bapak Ibu, karena cuma 1 duta yang diambil dari Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Nah, ini sudah terbuka, tetapi ini sudah nampak nggih tulisannya semua nggih. Nah, setelah seperti ini, punya saya masih loading ini, masih muter-muter.
Sebentar, insya Allah tepat pada waktunya akan selesai. Sebentar. Jam 9. Mau jam 9. Nggih. Nah, seperti ini entar lagi ini saya belum bisa mengklik karena sinyal saya masih muter-muter Bapak Ibu. Jadi tidak bisa berlanjut. Nggih, sabar nggih. Nah, jadi bukan hanya aksi nyata aja ini Bapak Ibu, kita juga bisa membuat media interaktif. Keren banget pokoknya Bapak Ibu. Kita bisa menampilkan suara kita, terus video-video kita dalam satu folder. Luar biasa pokoknya. Belum muter minyak saya. Mohon maaf jika lama nggih Bapak Ibu menunggunya. Ini saya mau menunjukkan klik selanjutnya iki, Mbak. Belum? Nah, setelah seperti ini kita klik di sini Bapak Ibu, kemudian di sini nanti akan muncul elemen, kemudian apa-apa yang kita butuhkan, kita tinggal menambahkan di sini Bapak Ibu. Bisa kita tambahkan foto, kemudian ditambahi slide lagi juga bisa. Nah, di sini plus-plus ini Bapak Ibu. Nah, di sini ditambahkan halaman, kemudian ditambahkan background variasi boleh. Kemudian di slide yang akhir, jangan lupa diberi umpan balik ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tidak bisa berlanjut ke selanjutnya. Seharusnya bisa, kemudian kita unduh. Nah, apa yang kita butuhkan untuk kita uploadkan di aksi nyata tagihan kita, yaitu dalam bentuk PDF. Jika Bapak Ibu mau membuat presentasi, ya kita klik PPT aja. Seperti itu Bapak Ibu. Berhubung ini lama bergeraknya, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu seputar ini? Ini merupakan pemanfaatan AI Bapak Ibu di Canva itu sendiri. Jadi Bapak Ibu enggak usah keluar-keluar sudah. Tapi Bapak Ibu kalau ingin yang lain, misalkan punya pengetahuan atau ilmu dari AI yang lain boleh. Seperti Gemini AI, terus Tom AI, itu luar biasa banyak banget yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Atau ChatGPT. Tetapi kalau saya ribet, lebih baik di dalam Canva-nya ini. Karena di dalam Canva-nya sudah tersedia AI. Sudah nggih? Saya mohon izin untuk menghentikan presentasi yang untuk Canva nggih Bapak Ibu. Karena saya mau berlanjut ke ini. Pengelolaan yang untuk kinerja kita Bapak Ibu. Sebentar saya berikan lagi tayangan ini. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nggih, sebentar. Ini enggak bisa bergerak saya wis. Sebentar. Ini loh, enggak bisa digerakkan. Sudah terlihat? Oh, itu aja. Sebentar. Aku sudah ke sini padahal. Enggak bisa digerakkan aku. Nggih, sampun kelihatan? Mohon izin Bu Titin, waktunya tinggal Nggih. 5 menit lagi nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan nggih.
Jadi Bapak Ibu karena juga terkendala, jadi untuk pengelolaan kinerja tersebut kita bisa menguploadkan hasil sertifikat aksi nyata kita yang sudah lolos validasi ke peningkatan pengembangan kompetensi kita. Kita uploadkan di situ sebagai pertimbangan penilaian KS. Jadi betul-betul juga saling mendukung. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menguploadkan, memberikan hasil aksi nyata tersebut, maka Bapak Ibu nanti kurang dari 100%, tidak akan terpenuhi semua, begitu Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan Canva ini memang dioptimalkan untuk menunjang kebutuhan kita untuk pengelolaan kinerja tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada yang masih butuh sesuatu boleh langsung chat di Telegram. Kiranya itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat terus berinovasi dengan menciptakan kreasi-kreasi untuk menunjang kualitas pembelajaran murid kita. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin atas materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu untuk pengulangan review step by step-nya. Tadi ada yang komentar di chat room. Nanti kita akan share materinya di grup Telegram. Jadi monggo yang belum masuk grup Telegram, silahkan panjenengan untuk masuk grup Telegram yang sudah saya share di chat room. Gitu nggih? Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin ada pertanyaan dari panjenengan. Silahkan untuk angkat tangan yang mau bertanya. Monggo. Saya persilahkan yang mau, yang punya unek-unek, silahkan disampaikan, nanti narasumber akan berusaha menjawab. Kalau tidak ada, ini Bu Titin, ada pertanyaan dari chatroom dari Ibu Evi Sulistiowati. Monggo. Mungkin Bu Titin bisa bantu untuk menjawab. Kenapa aksi nyata lama tidak divalidasi? Kenapa aksi nyata lama tidak divalidasi? Monggo, silakan. Mohon izin menjawab. Untuk yang periode ini kita masih mendaftarkan diri, sehingga mungkin aksi nyata dari teman-teman yang sudah dikerjakan lama menunggu hasil rekrutmen dari pendaftaran yang periode ini, Bapak Ibu. Jadi mohon sabar. Insya Allah saya juga sudah mendaftarkan diri sebagai penelaah. Dan ditunggu saja, nanti pasti akan terverifikasi dan tervalidasi kalau sudah ada terbentuk siapa yang terpilih tersebut, Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar karena memang di dalam validasi itu biasanya memang hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga, Bapak Ibu, untuk proses validasinya. Dan apabila prosesnya itu tidak lolos, Bapak Ibu jangan berkecil hati, dibaca terlebih dahulu apa permasalahan yang menjadi ketidaklolosan panjenengan. Makanya kalau memang ada template dari semacam contohan jiplaan itu, monggo di ATM Bapak Ibu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, langsung di copy paste, diganti fotonya Bapak Ibu, kata-katanya tidak diganti, umpan baliknya juga kadang lupa tidak diganti. Nah, itu akan menjadi plagiasi yang menjadi temuan. Maka nanti insya Allah saya akan berikan link. Jadi Bapak Ibu tinggal ATM saja, tidak ruwet ke Bapak Ibu. Nanti selalu stay tune di Telegram ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Baik, itu jawaban dari Ibu Titin.
Untuk Bu Evi, kenapa aksi nyata lama tidak divalidasi, mohon bersabar. Dan jangan sampai langsung plek sama persis, tetapi harus di ATM. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kusnul Khotimah. Saya mau tanya, Bu, untuk pembuatan modul, apa bisa di Canva, Bu? Tadi ada yang bantu dari Bapak Wahidin, jawabnya bisa. Mungkin bisa ditambahkan dari Bu Titinya? Bu Titin atau Bu Titi, silahkan. Bu Saya Titin, bisa silahkan. membantu Bu Titi, mungkin Silahkan. Ibu monggo. dan Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin ikut menjawab. Jadi untuk pembuatan modul RPP atau tulisan apapun karya kita mau ikut lomba apapun tentang itu, kita bisa memilih yang tadi itu Bu Dok, tapi yang sebelahnya. Jadi bentuknya kayak semacam poster. Nah, seperti itu. Jadi kita tuliskan apa yang menjadi keinginan kita. Misalkan kita mau membuat modul kelas 1 semester 2. Saya kurang paham materi yang ada di modul itu karena saya masih K13. Jadi seperti itu, gampang apapun yang kita tuliskan di tulisan ajaib, insya Allah sistem robot itu akan membukakan komputasi untuk kita yang sesuai keinginan kita. Jadi akan keluar semua Bapak Ibu, tinggal kita kopikan atau enggak usah langsung kita di itu konversikan seperti langkah-langkah saya tadi Bapak Ibu. Baik. Terima kasih jawabannya Bu Titin. Ini ada yang komentar juga di chat room. Susunya ambil. Mungkin ada Gimana? Ini ada yang komentar di chat room. Mungkin ada tutorial yang bisa di-share di Telegram. Insya Allah ya Bu Titin ya. Nanti Insya Allah saya buatkan materi, ya. Insya Allah materi kita siap. buatkan. Ini yang untuk tutorialnya pembuatan modul ya? Pembuatan modul mungkin bisa, atau aksi nyata juga bisa. Kalau aksi nyata yang kayak tadi itu, tapi insya Allah nanti kalau sudah stabil di rumah tak buatkan step by stepnya agar Bapak Ibu guru hebat bisa menyimak gitu. Baik, monggo. Yang itu ada ditambah suara mungkin Bu Titin, kebetulan tadi saya yang tanya. Jadi aksi nyata atau ya teks-teks yang bisa ditambah suara kita itu saya belum pernah nyoba itu. Bisa. Kasih bisa. Ya Bu Titin. Bisa. Gampang sekali Bapak Ibu. Itu Bu Titin sudah menyanggupin, nanti dibuatkan tutorialnya. Monggo teman-teman kalau mau melihat-lihat juga bisa mampir ke YouTube saya. Di situ ada inspirasi untuk Bapak Ibu saling sharing tentang karya-karya yang diupload di BMM. Oke. Untuk materi bisa dibagikan, insya Allah nanti kita akan membagikan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber di grup Telegram. Jadi jangan lupa nanti grup Telegram, masuk ke grup Telegramnya, nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, apa nama YouTube-nya Ibu? Apa nama YouTube-nya Ibu? Nanti akan di-share juga di grup Telegram, insya Allah. Gitu, nggih? Baik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik, terima kasih Bu Titi dan Ibu Titin atas paparan materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu dan tidak menjadikan Bapak Ibu semakin ruwet dan mumet. Dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam pemenuhan penilaian kinerja di BMM Bapak Ibu semuanya. Selain itu, pemanfaatan AI dan Canva juga bisa kita tularkan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu pasti bisa kok untuk menggunakan AI dan Canva. Tetap semangat Bapak Ibu peserta webinar ini, nanti untuk materi kita share di grup Telegram. Sekedar mengingatkan lagi,
Link absensi sudah kami share dan akan kami tutup pukul 22. Jadi jam 10 nanti link absensinya untuk sertifikat webinarnya kita tutup. Ngaten nggih? Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat webinar selama 2 jam yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu setelah mengisi presensi pada malam ini. Maka secara otomatis nanti sertifikat akan terkirim di email Bapak Ibu masing-masing. Dan jangan lupa untuk emailnya jangan sampai salah ketik. Email yang benar-benar aktif. Khawatirnya nanti tidak masuk di email panjenengan kalau salah satu huruf saja. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat pelatihan 32 jam, tetapi untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, ketentuannya adalah Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas membuat modul ajar atau aksi nyata dengan memanfaatkan AI atau Canva. Jadi nanti keterangannya untuk tugasnya akan kita share juga di grup Telegram. Ngaten nggih? Dan tanggal pengumpulannya juga akan kita share juga. Sekitar 4 hari dari sekarang. Sekarang tanggal 20, tanggal 24 kita tutup untuk pengumpulan tugasnya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba membuat aksi nyata maupun modul menggunakan AI dan Canva. Tugas tersebut nanti silakan panjenengan masukkan ke dalam link kantong tugas yang akan kami bagikan di grup Telegram. Kami besok pagi setelah akan kami share besok pagi. Jadi setelah kegiatan ini silakan langsung panjenengan mengisi linknya. Jangan lupa untuk join grup ke Telegram Gumelar. Terima kasih untuk Bu Titin dan Bu Titi. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan menjadwalkan insya Allah webinar selanjutnya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber-narasumber yang hebat. Akhir kata, saya Nur Alimah beserta segenap tim Kombel Gumelar mohon diri sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Titin. warahmatullahi wabarakatuh. Titin. Nur. Terima kasih kembali Bu Nur. Bapak Terima kasih, Ibu. Bu, untuk Ye, materinya. monggo. Terima kasih kembali. Bu, ngapunten Amin. ini apakah nanti untuk tanggal 21 dan 23 ada lagi atau hanya hari ini? Nggak bisa membuat tugasnya. Nur, mohon maaf izin bertanya. Bisa, Apakah hanya malam ini saja atau besok dan tanggal 23 ada lagi? Oh tidak Ibu, jadi nanti untuk besok dan tanggal 22 pengerjaan di rumah. Oh gitu. Ngaten nggih. Jadi silakan nggih. Jadi untuk daringnya hanya malam ini. Oh, siap. Terima kasih. Nggih, sami-sami. saya mau bertanya. Ya, nggih. Saya mau masuk di link grup Telegram, tapi kok saya tidak bisa. Nggak bisa ya? Oh, ngaten. Iya. Soalnya ada yang bisa, ada yang tidak, Ibu. Coba gini aja nanti panjenengan apa ya gimana ini? Beri nomor Iya, enggak apa-apa. Tapi saja. Mbak, mari jemput link sampean, link. Sudah saya. Aku dorong Mbak, kayak Mbak aku Mbak. Nggih, sebentar. Mohon izin, Ibu tadi ada yang bertanya untuk yang kesulitan masuk di grup Telegram, Ibu Bapak sekalian, di link absensi yang sudah kami kirimkan di room chat, setelah panjenengan mengisi absensi itu, nanti di akhir itu ada link grup Telegram, bisa diklik Bapak Ibu. Bisa diklik masuk, itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua bisa melalui PMM di komunitas kami, yaitu komunitas Gumelar. Itu nanti ada kaitannya, ada tautannya untuk masuk ke grup Telegram Bapak Ibu. Mungkin kita bagikan juga untuk grup Telegramnya sekali lagi, mungkin bisa dicoba. Bisa jadi Ibu terkendala masuk karena ada terkendala jaringan atau
gadgetnya mungkin ada notif yang blokir atau bagaimana itu biasanya ada settingannya Ibu. J, terima kasih. Siap Ibu, Aku terima tanya, kasih Bu, Bu link informasinya. presensinya kok belum muncul Baik, ya di Telegram? sudah Sudah Pak, gini, sudah itu Pak. gini apa namanya untuk di link presensi itu sudah ada juga link Telegramnya, sudah ditautkan di situ. Jadi Bapak Ibu bisa ngeklik link Telegramnya di presensinya tersebut. Oke, dicoba lagi. Ini saya itu sudah di-share lagi. Silakan. Di link presensinya sudah ada link Telegramnya. Monggo. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita izin live dulu, nggih. Iya Bu, makasih Bu Nur, Bu Titik, Bu Kalau ada Titin. pertanyaan, silakan lanjut langsung ke grup Telegram.